Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang bukan dipilih oleh negara, tapi dipilih oleh pencipta langit dan bumi. Tentu memiliki keistimewaan, memiliki kemudian hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jangankan beliau, manusia yang diutus untuk memimpin manusia seluruhnya, Presiden Prabowo saja itu patut kita ikuti, tapi tidak semua yang ada pada diri Prabowo itu harus kita ikuti, harus kita dapatkan. Contoh, wewenang, fasilitas yang ada pada Bapak Presiden itu tidak semuanya didapatkan dan diberikan kepada masyarakat, kepada penduduk Indonesia. Tapi kita rakyat Indonesia harus mengikuti perintah beliau sebagai pemimpin. Nah, itu contohnya. Kalau seorang presiden aja memiliki kemudian kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, masyarakat seperti kita ini, ya apalagi seorang pemimpin umat, seorang nabi, seorang rasul, diberi kelebihan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah, diberikan kemudian keutamaan oleh Allah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Tidak semuanya kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah harus juga ada pada diri kita. Jadi yang kita ikuti itu adalah yang diinstruksikan aja sama beliau. Yang mana yang diperuntukkan untuk umatnya, yang mana yang Allah peruntukkan khusus untuk dirinya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Kebanyakan kan ini kadang ada dua yang saya bingung ini. Ada ustadz yang mengatakan ya, kalau zaman Nabi seperti ini kita harus ikutin. Ini kalau bukan seperti Nabi, ya berarti kan gak harus diikutin. Kata ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ustadz yang seperti Zuma bilang gitu. Tidak bisa, terkadang yang dilakukan Muhammad manusia bisa mengikuti. Tapi yang jadi pertanyaan, semaksimal mungkin manusia kalau kepengen mengikuti si Muhammad, apakah bisa? Di Islam itu sudah jelas aturan mainnya. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang diperintahkan sebisa mungkin kami jalankan. Yang tidak diperintahkan tidak kami lakukan. Karena kami pengikut beliau. Bukan berarti kami ini adalah penonton. Kami menonton beliau, lalu kemudian apa yang dia lakukan kami ikuti, enggak. Kami ini umatnya, apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Contoh nih Bang, contoh. Ketika beliau kemudian mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami melakukan apa yang beliau lakukan. Kami salat seperti apa yang beliau contohkan kepada kami. Nah, ini juga ada di dalam kitab saudara. Kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan Stop Bang, mohon maaf, saya potong. Maksud saya, ya abang nggak boleh nggak ngapain kau batasi saya. Sabar, kau diam, ya, kamu diam, ya. kamu diam, kamu diam, Bahlul, diam. Kau nyebut Nabi saya saja membuat dari saya mendidih. Kami menyebut nama beliau itu harus diawali dengan kata Nabi. Kau sebut si Muhammad, si Paulus itu yang kau harus tanya. Jadi aku tanya samamu ini, dengarkan baik-baik. Yang mengajarkan di dalam pengajaran Yesus sendiri kan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Oke? Di dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku mati di salib, maka pengikutku mati di sodomi gitu. Kamu hati-hati kalau bertanya. Kalau kamu mau bertanya, belajar ilmu, pakai etika, pakai ilmu. Bang Suma, katanya Nabi Muhammad, ya pakai Nabi dong. Kan tertulis di Islam itu Nabi Muhammad. Terlepas kamu mau ikuti atau tidak kau ikuti, yang jelaskan gelar beliau Nabi.
Jadi sebelum kau menyebut namanya, sebutkan dulu nabinya. Kalau kau nggak sanggup nyebut nabi, jangan kau bahas nabiku. Kau bahas Paulus, rasul palsu itu, nabi palsu itu, si laknat itu. Paham? Kalau kau hanya menyebut namanya, kamu nggak usah bahas dia. Kau katakan saja beliau, beliau saja. Jangan kau panggil namanya langsung. Allah pencipta langit dan bumi aja, kalau menyebut beliau itu harus dibarengi dengan gelarnya. Apalagi kau, manusia laknat. Ya, maaf ya, saya nggak suka kalau Nabi saya disebut langsung namanya, apalagi kau sebut dengan si. Itu si Paulus dan si Yesus itu yang pantas disebut. Jadi kalau kau nggak sanggup menyebut dirinya sebagai seorang nabi, nggak usah kau bahas. Kita bahas Paulus aja yang tidak jelas dari mana dia. Sama seperti setan. Paulus tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan juga begitu. Kalau nabiku itu jelas silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Jangan kau takut ketika kamu naik ke komal Islam. Jangan kau takut dibahas agamamu. Jangan. Selayaknya kami nggak pernah takut. Ya, yang harusnya kau contoh itu adalah pernyataan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang paling ringan yang Yesus lakukan adalah sunat. Pengikutku akan melakukan pekerjaan itu juga. Dan yang paling berat, aku mati dalam keadaan dipancung atau digantung di atas pohon. Kau ikuti, tidak kan? Nah, nggak usah kau bertanya tentang Nabi Muhammad kalau gitu. Kecuali kau bertanya diawali dengan kata Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagus. Si Muhammad, nenekmu kiper. Nampak kali kok ini tidak beradab nih. Aduh. Iya. Mulutnya dibuat sopan, tapi ketahuan kok ini penghujat. Nah, itu gurun data tadi aku. Aduh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan putih kayak merpati, yang gitu lah dia orang ini. Udah aku jawab, Rasulullah mengatakan, dan kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Sebentar, saya kan nggak tahu si Muhammad itu siapa. Udah kau turun anjing. Turun kau laknat. Turun kau laknat. Turun kau laknat anjing biadab, anak babi, anak sundal. Nah, mampus kau kan, kena kau kan, masih mau kau datang besok. Siapa kau? Pendetamu kau bawa ke sini, pendeta yang kau bawa ke sini, biar ku kundulin kepalanya. Jangan cuma maunya makan perpuluhan aja dari kalian. Pendeta yang kau bawa, jangan cuma kelas kalian yang penghujat ini. Pendeta yang kau bawa ke sini, adakah? Kalau cuma jemaat kayak gitu, jemaat yang didoktrin demi perpuluhan kayak gitu, lain salah dia ini lama-lama. Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni dibuka mute-nya Pak Doni. Belum juga tuh. Itu Abdi Jaya buka mute-nya Abdi Jaya. Muslim tuh bukan? Halo. Udah dia tanya, udah disampaikan, masih juga pakai sisi. Apa? Yang cocok itu si Paulus. Gitu. Si Lukas. Kami menyebut nama itu, kami awali dengan sebutan Nabi. Kami memuliakan Nabi kami memuliakan Rasul kami, nggak seperti kalian menyembunyikan Paulus. Oke, halo, selamat malam. Tidak mau dibahas Paulus. Halo, malu Bang kalian. Juma. Halo Bang, silakan. Halo. Ya, Slow lah Bang, bukannya peka kami di sini loh. Ya silakan buka mic-nya. Ini bentar dulu, aku sapa dulu nih. Abdi, Pak Abdi. Oke turun ya. Kan silakan, bertanya aja ya. Silakan. Pak Doni dari Pak tadi. Doni dari tadi diam aja dia loh. Pak Doni di sini mau ngapain Pak? Bapak mau bertanya sama Bang Juma. Boleh, Bapak pendeta kan? Ya, kalau saya pendeta Ya. terus kenapa? Enggak apa-apa. pendusta berarti. Masalah kan? Pendeta itu pendusta enggak? Pendusta. Iya. Kamu kalau pendeta ngomong pasti tidak berdusta. enak budelmu gitu. Oh itu pasti, Oh, pasti iya. pendeta itu Kalau pasti pendusta. Mari kita buktikan. ya Mari saya kita yang buktikan. didustai itu siapa? Mari kita Tahu buktikan. aja. Apakah pendeta itu pendusta? Apa pendeta itu pendusta? Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran perpuluhan untuk di luar Yahudi? Jawab.
Kutanya dulu kau, ada nggak ajaran Kenapa? perpuluhan di luar Yahudi? Apa Ada nggak? urusanmu? Apa Itu kan urusanmu itu ya. dengan masalah persepuluhan? Masalah Kan persepuluhan. urusannya saya siapa? tadi mengatakan tidak Loh. pendeta kalau bukan pendusta. Ku pertanggungjawabkan ucapan saya itu. Malu kau? Enggak, saya nggak malu. Nah, makanya saya tanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Mati kau kan? Goblok Nah, kok. mati. Kamu yang goblok kok. Mati kau kan? Apa urusanmu dengan masalah Apa persepuluhan? urusanmu? Orang Yahudi. Kalau Pertanyaan itu saya diimani oleh orang sederhana. Kristen, apain Ada kamu? tidak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? Kamu yang goblok. Malu. Hanya bisa bilang goblok. Malu. Pendeta dipermalukan di sini. Seorang pendeta ditanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Apa urusanmu? Kau goblok. Nggak malu kau menjawab gitu. Nggak malu kau. Tiap bulan kau disuguhkan perpuluhan dari jemaatmu. Biar dia tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, kau pungut 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Mana dasarnya wahai pendusta? Mana? Kamu mengajak mereka masuk neraka. Kau bimbing mereka masuk neraka. Habis itu kau kuliti mereka, keringat-keringatnya mereka kau makan 10% tiap bulan. Mana dalilmu? Pungut perpuluhan dalilmu mana, Cak Ayu? Mana dalilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku-suku Lewi. Pendesta. Pendusta, Bang. Pendesta. Pendusta. Ayo, Udahi, mana Bang. dalilmu? Oke. Dalilmu mana perpuluhan? Kau sekolah mahal-mahal kejar perpuluhan dari niatan pertama aja kau udah kejar sekolah pendeta deh, di situ ada banyak duit. Mana dalilnya? Perpuluhan untuk kalian mana? Apa kami tarik persepuluhan dari tempatnya? Kak. Ya, saya Apa tidak kami tanya. tarik persepuluhan Saya dari tidak orang tanya di Yahudi? tempat saya Goblok tanya. kamu itu loh. Saya Yang nggak tanya bisa dalil. mengerti. Dalil. Kamu nggak bisa mengerti. Dalil. Nggak bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu dalil tidak mana pernah dalil? tarik persepuluhan dari orang Yahudi kok. Dalilnya. Bapak Dalilnya ini mana? tanya Mana legalitas perpuluhan untuk non Yahudi mana? Di luar suku Lewi mana? Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Ungut perpuluhan, babi diharamkan nggak dipakai lagi. Perpuluhan untuk suku Lewi masih dipakai. Otak paling pintar. Sunat hati. Sunat dirubah. Hati. Perpuluhan Perpuluhan, dipakai. tidak ada perpuluhan hati. Babi haram dihalalkan, katanya udah batal dengan matinya Yesus, batal. Perpuluhan nggak batal rupanya. Dasar. Ditagih kayak rentenir nagihnya. Gak malu, Dokter. gak malu, gak malu jadi tokoh agama kerjaan cuma pungut uang dari jemaat. Gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Seru kali lah Mas Kenapa? Widi. Agama bisnis. Sudah begitu jemaatmu sakit hati pendetanya digini. Ya memang fakta. Kamulah yang kucari yang level pendeta kayak gini. Mana coba ajaran-ajaran Yesus untuk pungut biaya 10% untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Hei, Hoi boy. pakai jas, pakai dasi depan jemaat. Ujung-ujungnya perpuluhan. Dalil nggak ada. Seru kali ya Bang. Malulah. Tu nagih Sebab aku datang besok. persepuluhan tu kayak gini Ustaz Juma. Kayak apa? Kayak debt collector nagih gitu. Kawan Oh iya, gitu. mau bayar listrik, istri mau beli skincare, ya pastilah pendetanya. Ayo bayar perpuluhan, woi, bayar, woi, jangan pulang duka belum bayar, woi. Listrik belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, woi. Bang tunggu Bang. Mau jalan-jalan Aku ke takut dia Belanda, jantungan woi. Bang. Jantungan dia nggak. Padi Takutnya dia itu. masih hidup nggak? Pak Kapal masih hidup nggak, tenggelam. Pak? Halo, Pak Doni. Hei, gimana? Nah, ada nggak dalilnya Masalahnya apa? perpuluhan? Kalian kok nyerang orang Kristen dengan persepuluhan? Emang kami Ya, saya tarik cuma persepuluhan minta dari kalian? datanya mana? Mana datanya? Boleh Apa? memberikan persepuluhan kepada di luar suku Lewi? Ada? Itu kan terjadi di Israel, bro. Kami di sekarang- Indonesia. Lah, Kamu bisa mengerti nggak? Hei, saya mengerti. Perpuluhan kamu itu, jangan- perpuluhan itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Kristen meyakini itu, urusanmu apa? Urusanmu apa? Saya tanya Jangan dalil. bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lah Jangan kamu itu. bodoh. Bodoh kamu itu. Jangan bodoh. Maksudnya jangan Elah, kamu yang pintar. bodoh kok.
Goblok. Mana Bodoh, kalau sudah perpuluhan bodoh itu? jangan buka rom. Apakah perpuluhan itu boleh diberikan kepada di luar dari suku Israel, suku Lewi? Boleh nggak? Kau itu orang mana? Kau suku apa kau? Paling kau Batak. Kalau bukan Batak, apa ya? Kalau bukan Batak, Manado. Nah, mana dalilnya? Berilah perpuluhan kepada suku Manado, suku Batak. Mana dalilnya? Lihat jemaat sangean kau. Minta duit perpuluhan kau. Baca Andres Cohen gitu. Parah. Saya bertanya serius loh, mana coba dalilnya perpuluhan untuk kalian yang di luar suku Lewi? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pendeta diginiin nggak malu depan orang? 6.000 orang memandang. Kita ndak malu kok. Ngapain malu? Ya, Emang kalau kita kau malu, kalau kau malu mencuri pasti uangnya udah keluar kamu. dari agamamu. Kalau kau malu nggak jadi pendeta lagi. Memang kau nggak ada malunya. Masalahnya apa? Masalahnya Kamu tidak bicara apa ada untuk suruh saya data keluar dari pungutan kependetaan? perpuluhan diberikan selain daripada suku Lewi. Tahu? Itu di Israel, bro. Lah, Itu di memang Israel. perpuluhan itu untuk Israel atau untuk non Israel? Loh, itu Israel yakini, kami meyakini, kami lakukan, kami diberkati. Apa urusanmu? Diberkati, Apa urusanmu? diberkati. Kamu yang tidak mau diberkati, ngapain kamu urusi kami? Diberkati. Siapa yang memberkati kamu? Siapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Yahweh urusanmu? Kenapa? Di mana dalilnya? Di Mana dalilnya? Ya, baca Mana lagi dalilnya? firman itu. Mana? Silakan tunjukkan. Mana? Ulangan 18 membahas tentang perpuluhan untuk suku Lewi. Mana untuk kalian? Mana? 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 Lagi minta tanya istrinya, Bang. Mana? Terancam banting asap istrinya, dapur ini. Istrinya bilang gini, "Pak, turun aja Pak, cicilan kita nanti bisa hancur." Aduh. Nanti jemaat-jemaat dengar ternyata perpuluhan itu tidak untuk Kristen tapi untuk suku Lewi. Turun Pak, turun Pak, turun. Gitu kan Bu? Iya kan Bu? Bu, Ibu-ibunya ikut. Selamat malam. sudah begitu Malam. ATM-nya Bapak Ibu yang pegang kan? Ya kan, Bu? Selamat malam. Habis Ya, itu dicek. selamat malam. Ini nama si Pulan sudah 3 bulan loh Pak. Dia nggak serahkan perpuluhan. Gimana dong? Habis itu ditelepon urusanmu? Bapak. Apa Sahabat, urusanmu? Bapak Kalian aja sehat-sehat yang bodoh aja kok. kan? Kenapa kalian tidak Kesehatannya lakukan gimana itu? Pak? Bisnisnya Kenapa gimana? kalian tidak lakukan itu? Kenapa perpuluhannya kok bolong-bolong? Selamat malam. Loh, Ya malam, Apa bentar dulu urusannya? Rantu, bentar dulu. Kita lagi menghadapi Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini dia harus jujur. Pak Pendeta itu perpuluhan, ditanya Bang Zuma ayatnya di mana? Udah itu aja, jangan ngamuk-ngamuk lah. loh. Pak Pendesta. Di dalam firman Tuhan kan kalian lebih tahu dari saya. Kalian kan Tapi nggak ada dia untuk lah ngapain? Jemaat-jemaat yang ada di bawah tengok seorang pendeta mengakui saya lebih paham Bible daripada dirinya. Dia cuma paham tentang lebih tahu perpuluhan. dari saya. Ngapain sih? Kalau jurusan perpuluhan kamu paham. Giliran yang lain kamu nggak lebih, paham. kamu yang mendahului. Kamu bilang katanya kamu tanya masalah persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu yang kami lakukan untuk orang Kristen. Orang Kristen percaya itu ngapain urusan dengan urusi orang Kristen kalian itu? Ya, bukan diusilin, Bang. Bukan Emangnya diusilin. kami merugikan Anak kalian? Indonesia harus dicerdaskan. Bukan Emang kami dibodohi. merugikan kalian? Bukan merugikan, tapi harus mencerdaskan anak Botol kami bangsa. kalian itu. Botol Izin mengurusi berdoa. agama Yang orang botol lain. itu jemaat kalian. Itu, Kalian yang botol-botolin. itu. Kalian itu Mana baca dulu dalilnya Al-Fatihah. perpuluhan? Mana Baca mana tuh dalil perpuluhan? Al-Ikhlas. Kalian tuh ndak ikhlas, tahu nggak? Loh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini sekarang kita berada di forum debat. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi, non Lewi mana? Ada dalilnya, Pak? Pak? Sekarang Pak saya yang Doni. pegang kitab suci yang diimani kami. Ya. Terus kalian mau bikin apa? Urusan kalian apa? Ya makanya saya tanya. Departemen Makanya saya tanya, Agama ada Republik nggak di dalam Indonesia kitab yang mensahkan Anda itu anggap sebagai suci kitab suci itu? orang Kristen. Saudara, kalian pertanyaan tuh saya, jangan asal ada ngomong tidak di dalam kitab Kalian tuh saudara? jangan asal ngomong. Saudara. Kitab suci yang diakui oleh Kamu juga jangan pemerintah asal ngomong. Indonesia, Departemen Agama itu. Saudara Itu juga diakui. jangan asal mungut Kami tidak. Dalilnya ada Anjing nggak? pun udah marah tuh, dibongkar perpuluhan anjing marah itu. Bang Doni izin. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak perpuluhan untuk di luar non Lewi? Ada nggak? Ada nggak? Sebentar Bang Zuma.
biar saya gantikan Bang Doni. Ya. Kenapa pendetanya ini enggak dianggap, Bang? Pendeta. Tidak mengharap. Bukan dianggap Bang, bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Saya menghargai siapapun dia, mau pendeta atau tidak itu sama saja gitu. Waduh. Kalian tuh botol. Nah, tuh kita dibilang Bodoh lagi botol, tolol. Bang. Ya sudah. Bang, kita dibilang Makanya botol, itu Bang. kalian ngurusin Kata dia, orang, kata dia ngurusin kalian, agama berarti orang abang juga lain. termasuk. Dibilang Kalau botol kalian sama mau dia. berdebat, ayo mari kita bicara dengan baik dan benar. Ya ini pertanyaan saya loh, Bung. Sekarang begini aja Bangku. Perpuluhan itu dasarnya untuk non Lewi mana? Itu loh pertanyaan saya. Bangku. Ayo. Apakah sini gini aja Bangku ya? Karena Kita- jemaat mau bertanya tapi takut. Abang Karena ngerti Bapak nggak? kalau masuk gereja itu mata melotot, jemaat takut. Abang- Saya wakili abang- mereka, Pak Pendeta. abang ngerti nggak Ya Pak, gunanya ada nggak perpuluhan? dalilnya perpuluhan untuk non Lewi? Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Mana dalilnya? Mana? Kalau tak ada, hapus perpuluhan. Yeay! Hidup jemaat. Itu. Mana dalil perpuluhan untuk non Lewi? Nah. Aduh keren jemaatnya Kristen Mana? dibela Bang Zuma. Mana? Hah? Saya punya staf, Pak. Saya punya staf. Dia telat biasa bekerja. Kutanya, kau ngapain? Saya ditugasin, Pak, untuk ngurus daftar jemaat. Untuk apa kau ngurusin? Kamu pendeta? Bukan, Pak. Saya hanya apa istilahnya tuh waktu itu dibilangnya kayak penatua gitu loh. Terus tugasmu apa? Saya mencatat yang bayar dan yang belum bayar. Bah, parah kali. Kabur. Kena main. Sorry ya teman-teman, saya cuma bertanya itu loh, sederhana. Kenapa saya terpancing emosi gara-gara jemaatnya tadi muncul di sini? Nyebut Nabi saya itu nggak suka. Mati saya Nyesel dia Nabi ngomong saya. Bang. Kata si Sampai Dora. anjing saya ngamuk kasih. loh tadi. Ikut anjing ngamuk tuh tadi tuh. Siapa Kan dulu nih ya? terbongkar tuannya punya ini pencarian. Ya, sebelum Ranto, ini ada Torf, ini muslim atau non muslim nih? Halo. Torf. Menirifa. Oh ya, ada yang disampaikan Bang sebelum kita turunkan? Istrinya seret dia tadi turun. Turun papa, turun. Bapak turun aja turunkan ya Bapak. Saya kebetulan lagi masuk ke sini tadi. Oh, oke. Ranto silakan kamu tanya sama Bang Zuma, silakan. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Oh. Gitu. Kenapa kita ini nggak bisa damai? Emang ada yang Masa berantem? diskus kayak gini dibilang nggak damai? Damai loh ini bang. Itu aja pertanyaan saya Bang. Karena gini ya Bangku. Ya, saya sangat prihatin sama negara kita ini sekarang seperti ini gitu. Emang negara kita ada apa sih Bang? Malah ngurusin Negara baru kita- aja presiden kita dilantik loh. Apa sih Bang? Kita lagi diskusi lintas Bukan agama, bukan masalah negara kita nggak ada apa-apa. Yang perang tuh Ukraina sama Rusia tuh. Apa sih Bang? Abang, Jelas. Kak Uni tahu nggak efek dari ini semua apa? Tahu? Apa efeknya? Banyak yang bertobat Efeknya- lah. Banyak yang Udah bertobat. nanya aja, Bukan nanya itu. sama Bang Zuma udah. Efeknya Banyak yang bertobat meninggalkan agama yang diwariskan oleh penjajah. Yang adanya perpecahan abangku. Negara Oh kita enggak, tidak seperti enggak, ini. enggak. Lebih bahaya lagi kalau Islam diamkan ini dan misionaris kemana-mana. Oke. STT membahas Islam secara membabi buta dan lembaga Bible membahas tentang istilah-istilah Islam dengan cara serampangan. Itu jauh lebih bahaya. Oke, Adalah Bang. lebih baik mulai sekarang diperjuangkan untuk dihentikan STT ini. Jangan menghina Islam dan Bible jangan menghina Islam. Nah itu aja. Kalau Anda mau Pertanyaan- ketentraman, tak ada lagi debat, maka lembaga harus membenahi diri. Lembaga Bible. Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Diam dulu. STT kalian bubarkan agar jangan lagi membawa mata kuliah Islamologi yang tidak sesuai dengan Islam, bahkan isinya cuma menghina Islam. Itu aja. Oke. Selama itu tidak kalian hentikan, saya ikhlaskan nyawa saya untuk kalian. Paham? Oke. Aku juga. Dengar ya. Cukup Roma ya. Nah terus Ini kenapa kamu kau ingin Ani? meluruskan benang basah? Jadi Kau ingin begini. menegakkan benang basah? Oh nggak bisa. Nggak Jadi bisa, begini Bang. abangku. Jangankan kalian, Belanda datang dengan lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma Mantap. kayak gini. Ini mas sepele Jadi ini. begini. Sepele. Jadi begini abangku. Tinggal Saya- kalian sadari diri aja. Itu aja. Sadari Jadi diri. begini. Jadi begini abangku ya. Oke, yang abang sampaikan itu mungkin itu tersirat di dalam hati Anda semua. Oke.
saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tetapi Anda juga harus paham, yang melakukan itu adalah oknum-oknum tertentu. Ya, justru itu. Justru kalau itu. gini abangku. Sama Kalau misalnya seperti yang kami lakukan, cuman oknum-oknum tertentu dari kami aja. Bang Suma, Uniripa, Al-Hidayah, cuman itu ajanya. Tidak semua umat Gini. Islam. Tetapi kami Maksud mewakili saya umat Islam. Itu aja. Itu kan itu penyampaian Anda. Coba Anda narasikan ini di berita Karena mereka nggak tahu. Indonesia. Karena mereka nggak tahu. Kalau Bible itu Coba menghina Tuhan Islam. Mereka nggak Coba tahu. Anda abangku, dengar Bang ya. 270 juta, 280 juta penduduk Indonesia. 90% itu penduduk Indonesia beragama Muslim. Benar apa enggak? Betul. Terus? Betul. Selama Anda bernarasi di TikTok ini, berapa banyak penonton yang pernah Anda capai paling tertinggi? Hei, saudara, dunia ini seluruh dunia ini hampir seluruhnya Islam. Islam itu tadinya hanya satu orang yang membawa, Saya tanya Nabi aja. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah melebar Bang. Dari Indonesia aja, berapa banyak penontonnya Anda yang pernah Anda capai tertinggi di dalam TikTok ini selama Anda Apa urusannya pertanyaanku ini? Maksud Anda bertanya seperti itu apa? Ya, saya sudah sampaikan. Tadi saya katakan 270 juta penduduk Iya. Indonesia. Terus? Betul. Betul. 90% beragama Muslim. Ya, terus masalahnya? Ya. Jadi dibandingkan penonton Anda dengan penduduk Indonesia, apakah itu setimpal? Nah, jadi Apa maksudmu? kaitannya nih, oi? Maksudnya gimana begini, ini? Bangku. Tidak yang nonton semua harus seluruh. tidak semua penduduk Indonesia ini yang beragama Muslim setuju dengan Ya pendapat sudah, kalau Anda. begitu kau tutuplah itu Kristen, kau tutuplah itu gereja, suruh pendeta itu berkhotbah, tidak usah lagi, karena tidak semua orang Indonesia itu mendengarkan khotbahnya, paham kau? Ya tidak semua orang Indonesia. Ya makanya suruh berhenti berkhotbah, karena tidak semua orang Indonesia mendengarkan khotbahnya, gitu aja kok repot. Anda boleh benci ya Bang, tapi jangan benci Saya dengan tidak orangnya. benci, saya Benci tidak dengan benci, oknumnya saja Bang. Dengan orang saya yang tidak melakukan. benci, saya hanya minta sebagai warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk bersuara, Ya, bahwa orang Kristen harus menyadari ini terjadi karena Kristen yang memulai, bukan kami yang memulai, Kristen Apa yang yang memulai. dimulai? Apa coba? Lembaga Apa Bible laporan tuh? Indonesia, Turun kau Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam ke dalam Bible dan menggunakannya dengan serampangan. Itu STT menghujat Islam. Itu bukan tanpa alasan. Memang kalian mau mengkristenkan Indonesia ini. Jangan kau pikir kami nggak tahu. Kalian mau mengkristenkan Indonesia. Udah turun si Ani tadi Bang, udah turun si Ani. Siapa lagi nih? Jangan kau berlebut-lebut Sorry. ria di sini. Ya, mending kau ke gereja seperti biasa, celop. Nah, itulah. Gak mempan lagi. Kau seperti apa? Ingin menegakkan benang bahasa itu susah. Waduh, naik lagi. jangan diturunkan. Nggak bisa, Tapi kau nggak bisa. apa Semanis kau ini? apapun kau bermanis-manis mulut di sini nggak mempan. Bagi saya nggak mempan. Selama lembaga Bible Indonesia tidak berubah menjadi LBI, tidak akan pernah. Kau Selama punya masih hak tertulis. apa? Kau Nah itu tidak dia. punya klaim. Kan kau cari masalah kan? Saya punya hak kemudian untuk menuntut itu. Kau mencari masalah berarti. Kau punya Hakmu di mana, Bro? Hakmu Nah, di itu mana, kan, Bro? udah kelihatan aslinya kan? Udah kelihatan aslinya. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa kau katakan Yesus itu sebagai anak Allah? Tidak usah itu. Sekarang masalahnya kan kata perkataan Allah. Monyet. Gak usah itu katanya. Dasar anak yang lahir di tanah kuburan ya kayak gitu modelnya. Otaknya gak rusak. IWG, kenapa? Bukan, Bang Zuma? itu C6. Kenapa Unirifa takut sama IWG? Kenapa kalian pada takut? Apa? Karena kau orang gila, karena kau orang gila. Sama Quranmu. Karena kamu Quranmu orang gila. dibaca. Nah, Hanya coba sebagian kau baca kata Quran. para rasul. Coba kau baca Quran dulu. Coba kau baca Ayat-ayat Quran. didustakan. Coba kamu baca Quran dulu coba. Tuyul kau. Risik kau. Orang gila. Orang stres dia tuh. Bari, ini Kasim, apalagi Kasim? Halo nih, malam. Pagi. Udah pagi rupanya. Oh iya. Ya cepatlah Kasim, nanya aja, nggak usah banyak cerita lah. Lagi on fire ini. Itu tadi Bang Suma tadi sudah setuju ya kalau bagindanya itu tukang kawin ya. Kok
kurang ajar mulut Sahih kau Bukhari botak. Mana ada tukang kawin kata Nabi, anak kata Bang Juma. Nih, Minta diludahi bang. Bukhari 260. si Panjul ini, otak kosong ini, kau tahu nggak itu Yesus? Kalau dia bukan dari, kalau orang tuanya kakeknya itu tidak nikah banyak, Yesus itu tak ada. Salomo punya istri Sahih Bukhari pasangan. tadi itu Bang Suma. Iya, saya sudah akui kan, beliau diberi kekuatan Nah, itu udah diakui. setara dengan 30 laki-laki. Memang Nabi kami hebat, luar biasa. Baginda beliau itu tukang kawin kan? Di mana dalilnya? Woi beliau Tuhan tukang kau, tukang Anjing. kawin. Iya, Sahih Bukhari 260. turun kau, 3 hari botak. 11 istri Laknat. di Tuyul. Biadab. Laknat kau. Biadab. Halo, Assalamualaikum. Tuhan kau tuh ngambil bini orang tuh, tau kau. Itu bukan Tuhannya. Oh ya, iblis.